Pertama-tama kita ulangin dulu ya cerita lengkap tentang Romulus dan Remus seperti yang diceritakan oleh masyarakat Romawi kuno dan ditulis oleh sejarawan seperti Titus Livius, Plutarch, dan Dionysius dari Halikarnassus. Ceritanya dimulai jauh sebelum kota Roma ada, saat wilayah Italia tengah masih dikuasai oleh kerajaan-kerajaan kecil. Ceritanya begini teman-teman, ada kerajaan bernama Alba Longa yang diperintah oleh Raja Numitor. Numitor punya saudara laki-laki yang namanya Amulius, orang yang sangat tamak dan haus kekuasaan. Suatu hari Amulius melakukan kudeta dan merebut tahta dari Numitor. Dia takut kalau anak-anak Numitor bakal ngambil balik tahta kelak, jadi dia ngambil langkah-langkah ekstrim. Semua anak laki-laki Numitor dibunuh, sedangkan anak perempuannya yang cantik bernama Rea Silvia dikurung di sebuah benteng yang tinggi buat ngamatin biar nggak bisa punya anak dan melanjutkan garis keturunan Numitor. Tapi takdir punya jalan sendiri kan? Katanya Rea Silvia bertemu dengan Dewa Mars, dewa perang Romawi, dan akhirnya hamil kembar. Pas Amulius tahu ini, dia benar-benar marah besar. Dia merasa bahwa anak-anak yang akan lahir bakal jadi ancaman buat kekuasaannya. Jadi pas kedua bayi itu lahir, yang kemudian diberi nama Romulus dan Remus, Amulius menyuruh salah satu pembantunya buat bungkus mereka dengan kain kasar, taruh di mangkuk kayu, dan buang ke sungai Tiber yang sedang banjir karena musim hujan. Pembantu itu sebenarnya tidak tega buat bunuh bayi-bayi itu, jadi dia cuma melepas mangkuk kayu di tepi sungai dan berharap ada keajaiban yang bakal menyelamatkan mereka. Untungnya, air sungai yang sedang deras itu malah membawa mangkuk kayu ke daerah yang lebih dangkal dan akhirnya terdampar di bawah sebuah pohon ek besar yang tumbuh di tepi sungai. Saat itu juga muncul seekor serigala betina yang lagi cari makan di sekitar sana. Yang luar biasa adalah serigala itu tidak menyakiti kedua bayi itu, malah menyusui mereka seperti anaknya sendiri dan memberikan perlindungan dari binatang buas lain. Selain itu, ada juga seburung-burung elang yang selalu datang ngasih makanan buat mereka, kayak ikan atau buah-buahan yang bisa mereka makan. Beberapa waktu kemudian, seorang gembala yang namanya Faustulus menemukan kedua bayi itu sedang disusui sama serigala. Dia langsung terkejut dan merasa bahwa ini adalah tanda dari para dewa. Dia dan istrinya yang tidak punya anak, Acca Larentia, lalu membawakan kedua bayi itu pulang dan membesarkannya seperti anak kandung mereka sendiri. Dari kecil aja, Romulus dan Remus sudah menunjukkan bakat yang luar biasa. Mereka kuat, pemberani, dan pandai memimpin orang lain. Banyak gembala lain yang suka sama mereka dan mau mengikuti apa saja yang mereka katakan. Saat mereka udah gede banget, Faustulus akhirnya cerita tentang asal-usul mereka yang sebenarnya dan menunjukkan kain kasar yang dulu bungkus mereka sebagai bukti. Setelah tahu bahwa mereka adalah keturunan Raja Numitor, Romulus dan Remus langsung bergerak. Mereka mengumpulkan pengikut-pengikut mereka dan menyerbu istana Amulius di Alba Longa. Dalam peristiwa yang cepat dan penuh aksi, mereka berhasil menggulingkan Amulius dan membunuhnya, lalu kembalikan takhta ke ayah kandung mereka yang Numitor. Namun setelah itu, mereka punya ide buat mendirikan kota baru di tempat di mana mereka dulu diselamatkan sama serigala dan burung elang, yaitu di tepi sungai Tiber di bawah pohon ek besar itu. Tapi masalah muncul nih teman-teman. Mereka tidak bisa sepakat tentang tempat tepat di mana kota itu akan dibangun. Romulus pengen buat kota di Bukit Palatin, sementara Remus lebih suka Bukit Aventin yang terletak tidak jauh dari situ. Mereka debat lama banget dan akhirnya putusin buat cari tanda dari langit buat lihat siapa yang punya izin dari para dewa. Remus bilang dia udah melihat 6 elang terbang di atas Bukit Aventin duluan, tapi Romulus bilang dia melihat 12 elang terbang di atas Bukit Palatin. Meskipun Remus yang duluan dapetin tanda, tapi jumlah elang yang dilihat Romulus lebih banyak, yang dianggap sebagai tanda yang lebih kuat dari para dewa. Di sini ada beberapa versi cerita loh. Ada yang bilang Remus marah karena merasa dirugikan dan kemudian nyoba buat merusak pagar kayu yang lagi dibangun sama Romulus dan pengikutnya sebagai pembatas kota baru. Romulus yang marah besar karena merasa bahwa ini adalah penghinaan terhadap kota yang akan didirikannya, akhirnya berkata, siapapun yang merusak tembok kota ini akan mati. Dan kemudian bahkan memerintah ikutnya buat menangkap Remus. Di beberapa versi cerita, Romulus bahkan sendiri yang membunuh Remus dengan tombaknya. Setelah itu, Romulus jadi raja pertama kota yang dia beri nama Roma, dari namanya sendiri. Katanya, kota Roma mulai dibangun pada tanggal 21 April tahun 753 SM.
tanggal yang kemudian jadi hari penting buat rakyat Roma dan dirayakan setiap tahunnya. Romulus kemudian ngatur banyak hal buat kota barunya. Dia buat sistem hukum dasar, membentuk pasukan pertahanan, dan bahkan mengundang orang-orang dari daerah sekitar buat pindah dan tinggal di Roma agar kota itu bisa berkembang cepat. Itulah cerita lengkap tentang Romulus dan Remus seperti yang diceritakan oleh masyarakat Romawi kuno. Cerita ini sudah jadi bagian penting dari identitas mereka dan selalu diceritakan dari satu generasi ke generasi lain, baik lewat cerita lisan maupun tulisan yang dibuat oleh sejarawan terkenal. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Apakah ada bukti sejarah yang bisa membuktikan bahwa cerita Romulus dan Remus itu benar terjadi? Para arkeolog dan sejarawan udah kerja keras selama bertahun-tahun buat cari bukti tentang awal mula kota Roma dan apakah kedua sosok ini benar-benar ada. Pertama-tama kita bahas tentang tanggal berdirinya kota Roma yang katanya 21 April 753 SM. Apakah tanggal ini bisa dibuktikan? Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para ahli, ternyata tanggal ini bukanlah hasil dari catatan sejarah yang akurat, tapi lebih ke hasil dari perhitungan matematis dan astrologis yang dilakukan oleh sejarawan Romawi kuno. Mereka mau punya tanggal pasti yang bisa jadi dasar untuk menghitung tahun-tahun sejarah mereka. Jadi mereka kombinasikan cerita legenda dengan perhitungan bintang dan bulan buat dapetin tanggal itu. Namun meskipun tanggalnya tidak bisa dibuktikan secara pasti, arkeolog memang menemukan bukti bahwa sekitar tahun 750 sebelum Masehi, yaitu sekitar waktu yang sama dengan tanggal berdirinya Roma yang diceritakan, ada pemukiman manusia yang mulai tumbuh di daerah Bukit Palatin dan sekitarnya. Di daerah itu mereka menemukan sisa-sisa rumah kayu yang dibuat dengan cara sederhana, alat-alat keramik yang khas dari masa itu, dan juga beberapa artefak kecil yang menunjukkan bahwa orang-orang yang tinggal di sana sudah mulai membentuk komunitas yang terorganisir. Lalu bagaimana dengan sosok Romulus dan Remus? Apakah mereka benar-benar ada atau hanya karakternya yang dibuat-buat? Para ahli punya pendapat yang berbeda-beda nih teman-teman. Ada beberapa argumen yang bisa kita pertimbangkan. Dalam daftar raja-raja Roma kuno yang ditulis oleh sejarawan seperti Titus Livius, Romulus adalah raja pertama yang dicatat dengan nama yang jelas. Meskipun cerita tentang dia sangat penuh dengan unsur legendaris, tapi mungkin ada sosok nyata yang namanya Romulus yang jadi pemimpin pertama komunitas di Roma dan kemudian cerita tentang dia diperbesar dengan unsur fantasi. Beberapa keluarga bangsawan Romawi kuno ngaku punya keturunan dari Romulus atau Remus. Meskipun ini bisa jadi cuma cara buat meningkatkan status keluarga mereka, tapi mungkin ada benang merah kebenaran di baliknya. Di kota Roma kuno ada beberapa tempat yang katanya berhubungan dengan cerita Romulus dan Remus, seperti pohon ek yang katanya tempat mereka diselamatkan sama serigala, dan juga makam yang katanya adalah makam Rhea Silvia atau Faustulus. Meskipun bangunan-bangunan yang ada sekarang bukanlah yang asli, tapi mungkin lokasi itu memang punya makna khusus bagi masyarakat Romawi kuno. Cerita tentang Dewa Mars jadi ayah mereka, diselamatkan sama serigala, dan tanda dari langit itu jelas-jelas unsur fantasi yang sulit dibuktikan secara ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwa cerita ini lebih ke dongeng atau mitos daripada catatan sejarah yang akurat. Tidak ada catatan tulis yang dibuat pada waktu yang sama dengan kejadian yang diceritakan. Semua catatan tentang Romulus dan Remus dibuat ratusan tahun setelah peristiwa yang katanya terjadi. Ini membuat cerita itu bisa saja mengalami banyak perubahan dan penambahan unsur fantasi selama perjalanan waktu. Meskipun ada bukti bahwa ada pemukiman di Roma sekitar tahun 750 sebelum Masehi, tapi tidak ada bukti arkeologis yang secara langsung menunjukkan adanya dua orang pemimpin kembar yang namanya Romulus dan Remus. Tidak ada prasasti, patung, atau artefak lain yang menyebutkan nama mereka dari masa itu. Selain itu, kita juga perlu melihat bahwa cerita tentang dua orang bersaudara yang berseteru dan akhirnya salah satu membunuh yang lain untuk mendirikan kota atau negara adalah tema yang cukup umum dalam mitologi dan legenda banyak bangsa di dunia. Contohnya aja cerita tentang Kain dan Habel dalam agama Abrahamik, atau cerita tentang para pahlawan Yunani kuno yang juga sering punya konflik antar saudara.
Ini menunjukkan bahwa cerita Romulus dan Remus mungkin juga terpengaruh oleh pola cerita yang sudah ada di berbagai budaya. Tentang bagian cerita mereka disusui sama serigala, para ahli juga punya penjelasan yang berbeda. Beberapa bilang bahwa ini bisa jadi simbol dari kekuatan dan keberanian yang dimiliki oleh pendiri kota Roma, karena serigala dianggap sebagai hewan yang kuat dan perkasa. Yang lain bilang bahwa cerita ini berkaitan dengan simbol agama atau suku tertentu yang ada di daerah itu sebelum Roma ada. Ada juga yang bilang bahwa cerita ini berkaitan dengan simbol agama atau suku tertentu yang ada di daerah itu sebelum Roma ada. Kalau kita anggap bahwa cerita Romulus dan Remus itu lebih ke legenda atau dongeng daripada fakta sejarah yang benar, maka pertanyaannya adalah, mengapa masyarakat Romawi mau membuat dan mempercayai cerita ini? Ada beberapa alasan penting yang bisa kita pahami. Pada masa awalnya, Roma cuma sebagai kota kecil yang bersaing dengan banyak kota lain di sekitarnya seperti Veii, Alba Longa, dan Tusculum. Masyarakat Roma perlu punya cerita yang bisa membuat mereka merasa berbeda dan lebih baik dari kota-kota lain. Cerita tentang pendiri yang berasal dari keturunan dewa dan diselamatkan oleh makhluk ajaib itu membuat mereka merasa bahwa kota Roma punya takdir yang khusus dan didukung oleh para dewa. Ini bikin rakyat Roma merasa bangga dan punya rasa persatuan yang kuat sebagai satu bangsa. Para raja dan pemerintah Roma kuno juga menggunakan cerita ini buat memperkuat kekuasaan mereka. Mereka bilang bahwa mereka adalah penerus dari Romulus yang merupakan raja pertama yang ditunjuk oleh para dewa. Ini membuat rakyat lebih mudah menerima kekuasaan mereka karena merasa bahwa mereka punya wewenang yang sah dari para dewa dan dari pendiri kota itu sendiri. Bahkan setelah Roma jadi republik dan kemudian kekaisaran, para pemimpin masih sering menyebutkan nama Romulus dan Remus buat menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari tradisi yang panjang dan mulia. Cerita Romulus dan Remus juga membantu menjelaskan beberapa aspek masyarakat dan budaya Roma. Misalnya, cerita tentang mereka yang datang dari kerajaan Alba Longa menjelaskan hubungan antara Roma dengan kota-kota Latin lainnya. Cerita tentang konflik antar mereka dan akhirnya pembentukan kota menjelaskan mengapa Roma punya sistem hukum yang ketat tentang pertahanan kota dan penghormatan terhadap aturan. Selain itu, cerita tentang serigala dan elang juga menjelaskan mengapa kedua hewan itu menjadi simbol penting dalam agama dan budaya Romawi. Cerita ini juga digunakan buat menyebarkan nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat Romawi, seperti keberanian, kesetiaan, cinta tanah air, dan penghormatan terhadap para dewa. Romulus digambarkan sebagai sosok yang kuat, cerdas, dan siap melakukan apa saja buat kebaikan kota dan rakyatnya. Remus meskipun dalam cerita jadi pihak yang salah, tapi juga digambarkan sebagai sosok yang pemberani dan punya prinsip. Nilai-nilai ini kemudian jadi dasar dari karakter rakyat Roma yang dikenal sebagai orang yang kuat dan tidak mudah menyerah. Masyarakat Roma juga menggunakan cerita ini buat membentuk hubungan dengan bangsa lain di sekitarnya. Misalnya, cerita tentang Ria Silvia yang berasal dari kerajaan Alba Longa membantu mereka membangun hubungan dengan kota-kota Latin lainnya yang juga punya hubungan dengan Alba Longa. Cerita tentang Dewa Mars sebagai ayah Romulus dan Remus juga membantu mereka membangun hubungan dengan bangsa lain yang juga memuja dewa perang atau punya mitologi yang serupa. Ini membuat proses penyatuan daerah-daerah di sekitar Roma jadi lebih mudah karena ada dasar cerita yang bisa diterima oleh semua pihak. Selain itu, kita juga perlu pahami bahwa di masa kuno, perbedaan antara fakta sejarah dan legenda tidaklah sejelas seperti sekarang. Banyak orang mempercayai bahwa cerita-cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi adalah benar adanya, bahkan kalau ada unsur fantasi di dalamnya. Mereka melihat cerita ini bukan hanya sebagai cerita untuk menghibur, tapi juga sebagai sumber pengetahuan tentang asal-usul mereka dan panduan tentang bagaimana harus hidup. Jadi meskipun kita sekarang bisa melihat bahwa ada bagian yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, bagi masyarakat Romawi kuno, cerita Romulus dan Remus adalah bagian penting dari sejarah mereka yang benar dan patut dipercaya. Nah teman-teman, setelah kita bahas dari berbagai sisi, mulai dari cerita lengkap legenda, bukti sejarah yang ada, sampai alasan mengapa masyarakat Romawi membuat dan mempercayai cerita ini, kita bisa simpulkan bahwa cerita Romulus dan Remus adalah kombinasi antara beberapa unsur fakta sejarah
dengan unsur legenda dan dongeng yang dibuat untuk berbagai tujuan. Mungkin memang ada sosok nyata yang menjadi inspirasi bagi karakter Romulus, seorang pemimpin kuat yang berhasil menyatukan berbagai komunitas kecil di tepi sungai Tiber dan mendirikan kota yang kemudian jadi Roma. Namun bagian cerita tentang kembarannya Remus, hubungan mereka dengan Dewa Mars, dan diselamatkan sama serigala adalah unsur legenda yang dibuat buat memberi makna dan keajaiban pada cerita pendiri kota mereka. Yang paling penting bukanlah apakah cerita ini benar terjadi atau tidak, tapi bagaimana cerita ini telah mempengaruhi kehidupan dan budaya masyarakat Romawi selama berabad-abad. Cerita Romulus dan Remus telah menjadi simbol dari kekuatan, keberanian, dan rasa bangga terhadap kota dan negara mereka. Bahkan sampai sekarang, cerita ini masih dikenal dan menjadi bagian penting dari sejarah dunia yang terus kita pelajari dan bahas. Jadi apa teman-teman punya pendapat sendiri tentang cerita Romulus dan Remus? Apakah kalian berpikir mereka benar ada atau hanya legenda? Jangan sungkan buat berbagi pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, share ke teman-teman yang juga suka sejarah atau cerita legenda, dan jangan lupa subscribe channel kita buat dapetin video seru lainnya. Juga aktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video baru kita ya. Kalau ada ide cerita sejarah atau legenda yang mau kalian tonton selanjutnya, tulis aja ya di kolom komentar. Kita akan coba bikin videonya kalau bisa. Oke deh teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga hari kalian menyenangkan dan tetap semangat belajar hal-hal baru yang menarik.